3, 2. Apa? Sik. Shalom Peter. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah Tuhan Turuna pada siang hari ini. Mana nih kabarnya kalian, ya kan? Seminggu setelah aktivitas lagi, udah kembali sekolah. Apa ada yang masih libur di antara kalian? Kayaknya udah pada masuk sekolah sih, Kak. Oh, Kak Jordi juga sudah masuk kuliah, betul? betul, Pak. Masih online, Kak. Iya, masih online. Oke, jadi siang hari ini kita ini akan membahas, ya kan, tentang bersaksi dengan rendah. Sebelum itu, dibuka dulu nih Alkitabnya di Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Ya kan? Dibuka dulu, ditaruh, kalian siapin Alkitab, dibuka di Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kalau sudah, Alkitabnya dibiarin terbuka dulu, terus kita akan doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Jordi. Silakan Kak Jordi. Oke, mari sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami dari tadi pagi hingga siang hari ini, dari bangun pagi tadi Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke. Bacaan Alkitab pada siang hari ini itu terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai yang ke-28. Yohanes 1 ayat 19 sampai yang ke-28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, Aku bukan Mesias. lalu mereka bertanya kepadanya. Kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab. Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab. Bukan. Maka kata mereka kepadanya. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ya, itu adalah sedikit pemberitaan firman dari Yohanes 1 ayat 19 sampai ke 28. Oke. Jadi hari ini kita ini akan membahas tentang bersaksi dengan rendah hati yang akan dimulai dari sejarah. Kita ini belajar dulu sejarahnya ya guys. Sejarahnya itu kalau yang kalian sudah baca atau kalian simak tadi ini kan tentang Yohanes Pembaptis itu dikira adalah Mesias atau Elia atau nabi yang akan datang oleh para orang-orang di situ guys. Jadi apa ya? Jadi Yohanes ini kan membaptis itu dikira Yohanes ini adalah Mesias yang akan datang, ya kan? Apa Mesias Elia. Terus ada kalau di ayatnya itu yang ke 21 lalu mereka bertanya, kalau gitu siapakah engkau Elia? Dan ia menjawab bukan. Engkau adalah nabi yang akan datang, dan ia menjawab juga bukan. Berarti Yohanes Pembaptis itu sebenarnya adalah hanya orang biasa yang diutus sama Tuhan gitu loh untuk
menjadi tangan perpanjangan Tuhan gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi yang dilakukan Yohanes, yang dibilang sama Yohanes itu keterkaitannya dengan rendah hati adalah dia nggak mau dia juga nggak mau dianggap sebagai Mesias, karena dia juga bukan Mesias, ya kan? Dia tidak mau dianggap, tidak mau dibilang Elia karena memang dia juga bukan Elia, dan dia juga bukan dianggap sebagai orang yang nabi yang akan datang di masa depan, karena memang kalau memang dia adalah orang yang biasa yang diutus sebagai perpanjangan tangan Tuhan, gitu kan. Bahkan nanti pada akhirnya si Yohanes Pembaptis itu juga akan menunjuk bahwa Yesus itu di mana gitu loh, ya kan? Karena juga Yesus juga datang ke dia untuk meminta dibaptis. Gitu, guys. Jadi secara yang singkat itu bahwa Yohanes adalah orang yang memang benar-benar rendah hati, dia tidak mau ditunjuk sebagai Mesias karena dia juga bukan Mesias, dia juga nggak mau ditunjuk sebagai Elia dan siapapun itu, karena dia memang bukan siapa-siapa, dia hanya utusan dari Tuhan dan hanya memperpanjang perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati, untuk membaptis orang-orang yang di sana. Jadi itu adalah sejarah singkat dari Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Kak Calvin tadi udah jelasin sebagian dari materi yang kita bawa pada hari ini. Jadi Kak Calvin juga udah jelasin bahwa siapa sih Yohanes Pembaptis itu. Jadi di sini sejarahnya udah diceritain secara singkat oleh Kak Calvin bahwa ya itu tadi, bahwa si Yohanes itu adalah orang biasa, Kak, ya. Bukan berarti dia itu orang yang angkuh gitu ya. Tapi karena memang dia itu sebagai, kalau kata Kak Calvin tadi, itu perpanjangan tangan Tuhan. Ya, betul. Nah, itu sebagai bentuk pelayanan Yohanes Pembaptis ya. Iya. Nah, jadi sini kita mau belajar bahwa buat adik-adik teruna ini untuk tetap rendah hati. Meskipun kalian mungkin sudah memiliki talenta, memiliki kemampuan, tapi tetap bahwa kita percaya bahwa ya semua itu berasal dari Tuhan. Itu tidak akan terjadi kalau bukan pertolongan Tuhan. Jadi kita harus garis bawahi bahwa ya apa yang kalian miliki, apa yang kalian bagikan kepada teman-teman kalian atau sesama kalian itu adalah ya semuanya turut campur tangan Tuhan. Ya, jadi gitu. Nah, di sini juga kita mau belajar bahwa pentingnya menyadari akan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, jadi di sini bagi adik-adik teruna, kita itu harus harus fair-fairan lah. Kalau misalnya memang kita salah atau memang kita berbuat dosa, nah kita harus wajib untuk menegur sesama kita. Jadi kalian ya sebagai adik-adik teruna yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kalian membiarkan teman kalian di dalam kesalahan, melakukan kesalahan, ya Kak Jordi ya. Jadi di sini, jadi di sini adik-adik teruna bisa bertanggung jawab atau bisa menjadi saluran seperti Kak Calvin tadi bilang sebagai perpanjangan tangan Tuhan, bahwa ya jika memang teman kalian melakukan kesalahan, teman kalian berbuat dosa, ya kalian wajib menegur, kalian wajib menuntun dia, kalian wajib untuk mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tetapi di sini kita belajar bahwa kalau kita mau negur, kalau kita mau ingetin, menuntun untuk menyesali kesalahan dan mengakui kesalahan yang mereka lakukan, tetap lemah lembut dan tetap menggunakan penuh dengan kasih sayang gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ini meskipun tahu nih kalian ada teman kalian ini berbuat salah, tapi kalian negurnya ya baik-baik. Gitu ya Kak Jordi ya. Jadi jangan sampai teman kita tersinggung sama ucapan kita, meskipun memang teman kita ini tahu lah kalau memang dia berbuat salah, tapi kita harus menegur dengan baik-baik. Seperti seperti orang Kristen pada umumnya, kita harus memberikan kasih pada mereka tetap. Jangan sampai kita jauhin, ya kan? Ya. Gimana pun kita harus tetap saling menolong pada sesama kita. Kita juga harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita udah negur teman kita, tapi
ternyata kita sendirinya masih melakukan kesalahan atau berbuat dosa gitu kan, sama aja kayak munafik gitu ya. Betul kan Kak Jordi ya? Sangat betul itu. Jadi apa namanya, ya meskipun kita ibaratnya kita menggurui atau ibaratnya kita menegur sesama kita itu, tapi kita harus berkaca dulu sama kita, apakah kita emang sudah pantas atau emang apakah kita sudah layak untuk menegur teman kita gitu kan. Tapi di sini kita tetap sama-sama belajar ya kan. Di sini Kak Truna di sini mengajarkan pada adik-adik Truna ya, kita sama-sama belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi jangan sampai kalian itu membiarkan teman-teman kalian yang melakukan kesalahan itu ya dibiarin. Kalau misalnya kalian tahu nih teman kalian ini bohong sama orang tuanya mungkin atau apa, jangan sampai kalian ngebiarin lah, istilahnya gitu ya Kak Jordi ya. Jadi jangan sampai kita itu kayak cuek gitu kan, meskipun ya kita tahu dia itu salah, ya mungkin kita sungkan gitu ya negurnya gitu kan. Tapi ya kalau misalnya emang udah berlebihan atau apa ya mungkin bisa kalian tegur, kalian ingetin. Kembali lagi, apakah sama kalian ini atau teman-teman kalian ini mau mengakui kesalahan mereka atau menyesali gitu kan. Jadi tuntun teman-teman kalian ini sampai teman-teman kalian ini ngerti apa yang mereka lakukan, menyesal lah, ya kan. Nah, jadi di sini kita mau belajar juga tentang rendah hati di Yohanes Pembaptis ini. Jadilah seperti Yohanes yang memang dielulukan ya. Anggapannya di sana seperti idola ya Kak Calvin ya. Dipuja gitu. Dipuja. Tapi iya, sampai bahkan ada yang mengira dia itu Mesias. Nah, meskipun dia bisa aja ya kan bilang, "Oh ya, aku Mesias, aku nabi yang diutus Tuhan," gitu kan. Tapi di sini si Yohanes tetap rendah hati bahwa ya dia cuma orang biasa. Kayak Kak Calvin tadi bilang, sebagai apa tadi Kak? Perpanjangan tangan Tuhan, ya kan? Tapi dia sini mau rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, bahwa ya apa yang dia miliki itu kembali lagi Tuhan yang memberikan, ya kan? Jadi kita mau belajar bahwa ya itu tadi, apa yang kita miliki, apa yang kita punya di dunia ini ya tetap kembali atau ujung-ujungnya tetap adalah milik Tuhan. Jadi kita bisa bersaksi lah pada teman-teman kalian, ya kan? Oh iya. Tadi kan yang seperti yang dikatakan Kak Kevin ya kan, yang tadi kalau misalnya anak itu nggak bisa ditegur atau emang udah mentok, kalau udah mentok itu apakah dijatuhi hukuman pidana Kak? Enggak ya. Ya jadi kalau misalnya dia sudah nggak mau diingetin gitu kan, misalnya dia itu ya, cara yang paling ampuh kan sebenarnya adalah mendoakan. Nah ya betul ya, jadi kita harus mendoakan teman kita itu yang memang angkuh Kak ya, susah untuk dibilangin ya kan, yang keras hatinya bebal. terlalu mentok. Kalau bebal itu sudah mentok. Susah bilanginnya, susah. Jadi ya paling mentok tuh kita kalau dia udah nggak bisa diingetin, kita udah mati-matian buat ngingetin tapi dia tetap nggak mau, ya udah kita doakan aja dia lah supaya dia bisa berubah sikapnya secara tidak langsung ya kan. Nah mungkin kan kita berdoa langsung, wah itu mujizat Tuhan, langsung tiba-tiba dia berubah dari yang bohong-bohong nggak jadi bohong-bohong. Tapi yang curiga nanti kita ya, curiga pasti Kak. Tapi at least ketika kita berdoa yakin dan percaya, pasti cepat atau lambat Tuhan akan merubah lah sikapnya dia. Yeah. Sama seperti kita meminta sesuatu pada Tuhan, cepat atau lambat pasti dikasih. Pasti. Betul. Yang pasti kita sabar aja menunggu. Yang penting kita berdoa. Di luar berdoa ya kita harus berusaha. Yang tadi seperti yang dikatakan sama Kak Kevin, at least kita udah mengingatkan lah. Kita udah mengingatkan, kita udah menasihati dia. Tapi ya ketika kita menasihati, kita juga berkaca sama diri kita sendiri gitu Kak. Aku ini udah benar atau belum sih? Kalau misalnya aku ngingetin dia ini, berarti akan harus ada satu step lah. Kita ini memang harus benar dulu, baru kita bisa bilang ke dia. Kalau kita nggak benar, sama aja kayak misalnya kita nih main game ya kan, kita main game. Ini kan
contoh keseharian, contoh keseharian. Iya, iya. Apalagi kan kita lagi online gini Kak ya. Iya. Pasti kita ya membuang waktunya seperti itu sih. Tapi ya jangan tiap hari Kak. Harus adik-adik juga jangan tiap hari teman-teman. Harus diselangi juga. Ya kalau ada waktu kosong bolehlah. Ini kan seperti kita berikan contoh seperti ya kita main game nih misalnya. Saya kan biasa ngaku dah. Semuanya di sini kalau misalnya lagi main game, apalagi lagi mangkel. Biasa kan lagi mangkel tuh kan kayak langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mengomongi temennya, ya kan, mengomentari, langsung kayak, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Nah, padahal kan belum tentu diri kita nih udah benar gitu loh kan. Udah benar. Jadi ya kita harus mengaca dulu lah ke diri kita. Kita nih udah benar atau belum sih? Misalnya kita orangnya toksik, kita bilang dia jangan toksik. Terus kita waktu ketemu dia, kita toksik. Kan sama aja gitu loh Pak. Ya, jadi seperti itu teman-teman Teruna. Terus ya kalau misalnya seperti tadi yang sudah dikatakan kan harus tentang rendah hati. Ya. Harus rendah hati. Kita juga nggak boleh terlalu sombong. Misalnya nih seperti contoh. Mohon maaf Pak. Seperti contoh kita pinter main sesuatu, misalnya main gitar nih Kak, alat musik ya kan. Nah, ini ada nih Kak temanku nih ya kan. Ada nih temanku. Ini bagus nih, ini cerita. Bukan di mana? Di SMP dulu kan, di SMP itu. Dia disuruh main gitar buat ngisi kelas. Hebat, dia mainnya hebat Kak. Tapi dia kalau disuruh ngisi kayak dulu kan kita ada lomba musik yang antar kelas. Antar kelas Kak. Lomba. Kayak classmate kan dulu kan classmate ada futsal, ya kan, ada basket. Kan juga ada dong lomba musik ada. Nah, mungkin dia sudah merasa gimana gitu kayak merasa jago ya, emang hebat dia ya, emang hebat banget. Merasa jago. Jadi ya buat kayak gitu-gitu mah udah buat sepantaran kelas mah bagi dia mungkin udah nggak level gitu Mbak. Jadi ya dia menyerahkan kepada orang-orang yang ya dan ya kamu aja loh. Padahal kamu enak loh, kita bisa juara kalau ada kamu. Kok lah aku lagi males. Nah, kan kayak gitu kan enggak. Nah, makanya itu. Dia maunya yang udah kayak yang high level lah ya. Iya, yang sudah seperti kayak main di panggung-panggung pada umumnya lah. Jadi kita jangan kayak gitu adik-adik. Selagi kita punya talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita, ya kita pakailah semuanya talenta itu. Mau itu main di mana, kita pakailah talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita itu. Untuk jadikan itu sebagai berkat juga bagi sesama kita. Betul. Gitu teman-teman Teruna. Jadi segitu aja Kak penambahan dari aku Kak. Jadi tetap kalian rendah hati, jangan sombong, terus jangan berbicara yang kotor-kotor, kotor-kotor, jangan main yang kotor-kotor pokoknya. Kalau udah kotor-kotor mandi nanti. Pasti mandi Kak. Mandi itu dengan apa? Ibaratnya mandinya itu kalau mandi kan secara ini kan Kak, secara fisik, manusiawi, fisik ya kan. Maksudnya adalah ketika kamu sudah kotor kayak gitu, kalau dalam dalam keseharian kita kamu kotor, ya balik lagi lah ke tetap renungan. Betul. Tetap ada saat teduh malam. Jangan kamu udah kotor, kita kotor aja mandi. Masa kita kotor dalam perkataan, dalam hati, kita nggak kembali lagi pada Tuhan. Betul. Iya, betul. Betul. Itu sih penambahan dari kita. Jadi semoga teman-teman Teruna ini paham lah ya. Pasti paham lah. Iya, paham lah. Oke. Nah, jadi seperti yang Kak Jordi tadi ingetin bahwa ya kita kembali lagi, meskipun kita udah ngerasa jago gitu kan, tetap kembali lagi bahwa talenta yang kita miliki itu semuanya berasal dari Tuhan, ya kan. Kita nggak tahu kan kapan kita talenta itu mungkin kita salah gunakan, ya kan. Seperti yang mungkin Kak Jordi bilang tadi, pengalaman yang Kak Jordi bilang tadi. Ya kan kita juga nggak tahu ya, itu kan semuanya milik Tuhan ya. Siapa tahu mungkin karena emang perilakunya atau tingkah lakunya teman Kak Jordi itu tadi
talentanya mungkin diambil sama Tuhan kan, kita nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba dia nggak bisa main gitar lagi ya kan. Jadi kita semuanya tetap berpositif thinking lah, bahwa semuanya itu ya tetap ada andil turut campur akan tangan Tuhan lah dalam kehidupan kita. Nah, ya kamu ngingetin lagi untuk terakhir ini, jadilah seperti Yohanes lah ya. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu sombong, tetap rendah hati, dan sadar dalam setiap apa yang Teruna lakukan, adik-adik Teruna lakukan itu semuanya ada turut campur akan tangan Tuhan. Amin. Oke. Kita aminin, Kak. Amin ya. Amin. Oke. Kita langsung ke doa syafaat aja. Ya, kita langsung doa syafaat aja ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, meskipun via daring ya Bapa, via online. Kau berkati apa yang telah kami sampaikan ya Bapa, apa yang telah Kak Jordi sampaikan, Kak Calvin sampaikan. Biarlah apa yang boleh kami kakak-kakak Teruna lakukan bisa menjadi rema di dalam hati adik-adik Teruna kami ya Bapak. Biarlah apa yang telah kami sampaikan bisa adik-adik Teruna terapkan di dalam kehidupan mereka ya Bapak, terutama di dalam lingkungan mereka, di dalam keseharian mereka ya Bapak. Meskipun mereka mungkin sekarang sama ya Bapak, masih melakukan aktivitas dari rumah via online ya Bapak. Kami percaya Tuhan, apa yang adik-adik Teruna lakukan itu Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika memang mungkin di bulan ini atau di minggu ini adik-adik Teruna kami sudah boleh kembali bersekolah ya Bapak, dari libur panjangnya ya Yesus, supaya Kau berkati mereka Tuhan di dalam studinya, Kau berkati adik-adik Teruna kami di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi ya Bapak, mungkin di dalam keluarganya, di dalam lingkungannya ya Yesus. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati orang tuanya, Kau berkati adik kakak mereka ya Bapak, dalam segala pergumulan yang mereka hadapi ya Bapak. Kami percaya Tuhan, semua yang adalah turut tangan campur-Mu saja ya Bapak. Biarlah Kau mau berkati mereka, mau lingkupi kehidupan keluarga mereka ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika memang mereka ada yang sakit ya Bapak, Kau mau jamah, Kau mau lindungi mereka ya Bapak, Kau mau jauhkan mereka dari segala mara penyakit ya Bapak, dan Kau mau sembuhkan ya Yesus. Biarlah adik-adik Teruna kami ini bisa beraktivitas kembali dengan normal ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau mau jagai mereka selalu ya Bapak, jauhkan mereka dari segala mara bahaya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika kami mau berdoa di Persekutuan Teruna ya Bapak, GBB Maranatha, Kau berkati ya Bapak, untuk perkembangan di dalam Persekutuan Teruna kami ya Bapak. Kau mau berkati kakak-kakak yang pengurusnya Yesus, supaya Persekutuan Teruna ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik Teruna kami, bagi kakak-kakak Terunanya ya Bapak, dan bagi orang lain Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika kami akan mengakhiri ibadah di siang hari ini ya Bapak ya, via online, saya percaya ya Bapak, kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang akan menjagai kami Tuhan, jagai aktivitas kami di siang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan kakak akan membacakan Warta Teruna. Warta Teruna yang pertama itu adalah Warta Terunanya tetap minggu depan juga ada ibadah di jam yang sama, jam 12 ya kan, di YouTube GPIB Maranatha. Kalian pantengin terus, hari Minggu besok tetap dilihat nih renungan-renungan ya kan, walaupun masih online tetap kalian lihat gitu kan. Terus yang kedua persembahan nih kan, persembahan untuk yang apa ya, yang udah berumur 17 boleh ke gereja langsung on the spot kasih persembahannya. Tapi kalau memang yang di under 17 mungkin kalian bisa pakai, mungkin punya ATM atau GoPay, OVO, kalian bisa scan barcode yang apa yang ada di gereja. Habis itu kalau enggak kalian bisa titip orang tua kalau orang tua kalian ke gereja. Nah, habis itu yang ketiga, kalau kalian kemana-mana
pastikan protokol kesehatan tetap dijaga, terus masker tetap dipakai, sanitizer kalau nggak penting, nggak kemana-mana, di rumah aja. Terus Sama ini Kak, apa itu? sama kalau makan pakai tangan harus cuci tangan yang bersih Kak. Oh betul, selama 20 detik, betul Kak Jordi? Betul Kak. Betul, supaya sehat. Iya memang sehat gitu kan. Harus dijaga itu. Habis itu Memang yang keempat adalah saat teduh guys. Jadi saat teduh adalah betul banget. Ini yang paling penting ini. Jadi nggak boleh dilupakan. Yang penting baca satu firman, minggu kayak. itu 1 minggu bolong-bolong nggak apa-apa lah. At least kalian ada usaha, ada kemauan untuk saat teduh. Ada Jangan niatnya, Kak. Jangan seminggu itu blast gitu loh. Nggak ada saat teduhnya. Plus. Bolong nggak apa-apa, ya kan dilatih ya kan. Jadi membiasakan hal yang belum biasa gitu. Ya, jadi mungkin Kak ini secara aku lihat nih Kak ya. Ini kan lagi pandemi kayak gini kan Kak. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya ada adik-adik yang mau kayak, aduh aku ada masalah nih mau sharing atau mau apa gitu. Wah, langsung aja hubungi kakak atau siapa aja Kak yang kalian percayai lah. Ya kan? Supaya kita juga bisa memberikan masukan. Aku yakin Kak, ini kayak gimana ya? Pandemi gini kan pasti orang-orang kayak ada yang mungkin putus asa, stres ya kan. Mau kasih masalahnya ini ke siapa. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen sharing atau pengen ya dikuatkan, bukan dikuatkan sih, maksudnya diberikan masukan. Atau adik-adik pengen curhat. Jadi bisa langsung hubungi kakak-kakaknya. Pastilah, walaupun agak lama sih benernya dibales, cuman pasti kita akan memberikan pasti dibales. Dan adik-adik mau telepon, mau sharing, langsung aja chat kakak-kakaknya, nggak apa-apa. Itu Kak. Kayak pengalaman pribadi gitu ya Kak? Iya memang seperti itu ya. Waktu Truna dulu ya. Iya. Nggak akan bocor guys, tidak akan. Iya, jadi aman kok adik-adik. Oke. Ya, tetap doakan kakak-kakak Trunanya, tetap doain persekutuannya, tetap doain gerejanya. Amin. Ya kan? Yes. Oke, jadi kita akhiri sampai di sini. Aku, Kak Kalvin, Kak Kevin, dan Kak Jordi pamit undur diri nih. Kita ketemu di lain waktu. Kalau lain kesempatan kita ketemu. Ya guys, siapa tahu mungkin mau request ya kan? Mungkin boleh. Oh iya, mau request. Betul. Nanti langsung disampaikan ke Kak Paulus kalau mau request. Iya. Oke, jadi. Ya udah kalau gitu guys. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Tuhan Yesus berkati semuanya, adik-adik.